Antum melihat sesuatu yang belum antum miliki tidak dalam wujud asli. Disampaikan oleh beberapa ulama, kalau nggak salah Ibn Muflih ya. Sehingga antum jangan terlalu menjadikan itu standar utama. Jadi orang ketika sudah dimiliki biasa saja. Begitu pula istri. Antum kalau pertama ngelihat istri belum antum nikahin, jangan tanya. Awal seliweran lewat depan rumah, drodok, ya Allah, ya Allah. Pokoknya sesuatu yang belum dimiliki itu pokoknya Allah, pokoknya dia itu benar-benar sesuatu banget. Ketika sudah dinikahi oleh saulan, ini keluar dari kamar mandi pakai anduk tok, tetap nyekel HP. Loh, iki lo bojomu. Oh iya. Barakallahu fiki. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Jadi perempuan itu dinikahin biasanya karena 4 perkara. Ini hal yang kita tahu semua, tapi terkadang kita ingin semuanya terkumpul di satu perempuan. Ya kalau bisa alhamdulillah. Yang pertama, 5 liha. Dulu orang Arab juga kepingin istri yang kaya. Kenapa kalau istrinya kaya? Ya paling tidak bisa menikmatin juga kan jemaah. Boleh jadi antum sudah hidup susah, ana susah Ustaz. Ngontrak sana, ngontrak sini. Ana mau cari istri yang sudah punya rumah. Ada yang seperti itu. Dia lihat hartanya. Istri sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Dia lihat hartanya. Punya usaha. Yang kedua li jamaliha. Karena kecantikannya. Dan kalau bicara cantik relatif. Kemudian anak ingin kasih informasi kepada semuanya. Bahwa seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Antum melihat sesuatu yang belum antum miliki tidak dalam wujud aslinya. Ini disampaikan oleh beberapa ulama, kalau nggak salah Ibn Muflih ya. Sehingga antum jangan terlalu menjadikan itu standar utama. Contoh, antum ketika ngelihat kawannya atau ada handphone baru keluar, iPhone 16. Antum ketika ngelihat iklannya, ya Allah, apik kok ya jemaah. Dilihat speknya, Masya Allah. Setiap antum lihat iklan itu gimana hati antum? Ingin. Itu yang handphone. Motor. Antum lihat ada orang beli NMAX umpamanya. Antum masih pakai Beats. Ketika NMAX lewat, Masya Allah, kena NMAX ini. Masya Allah. Nanti lewat lagi, Allah, edan NMAX itu. Terus dia puji-puji itu, sampai dia punya rezeki beli. Naik NMAX dia. Awal naik, dodone. Assalamualaikum. Oh, numpak NMAX aku jamaah. Oleh saulan. Loh, endi NMAX iki NMAX. Jadi orang ketika sudah dimiliki biasa saja. Begitu pula istri. Antum kalau pertama ngelihat istri belum antum nikahin, jangan tanya. Awal seliweran lewat depan rumah, drodok, ya Allah, ya Allah. Sampai ke jendela itu tirai dibuka titik. Ya Allah, iki calonku ya Allah, mudah-mudahan dadi ya Allah, Masya Allah. Teko kajian, delok sandale. Allahu Akbar, ono gini ya Allah, iki sandale jemaah, sandale. Pokoknya sesuatu yang belum dimiliki itu pokoknya Allah, pokoknya dia itu benar-benar sesuatu banget. Ketika sudah dinikahi oleh saulan, ini keluar dari kamar mandi pakai anduk tok, tetap nyekel HP. Loh, iki lo bojomu. Oh iya. Barakallahu fiki. Itu
sunnatullah dalam kehidupan ini. Di surga tidak. Tidak ada bosan di surga itu. Tidak ada merasa ketika dikasih makanan enak terus ya kemudian aduh aku mari. Enggak. Makanya Allah sebutkan wanita-wanita surga itu azwajun mutahharah. Wanita-wanita yang disucikan secara fisiknya, secara perilakunya, Masya Allah. Uruban atrab, selalu bikin seneng bojone. Jadi antum masuk ketemu bidadari, ya Allah tambah ayu. Tapi kalau di dunia, ketemu bojone, loh tambah tua bojone. Guyu-guyu, iki bapak-bapak ini guyu-guyu. Bahaya ini. Makanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini semua tetangga. Ada 10 tetangga. Itu tetangga 11A. Oh 11A. 10A. Ngeliat istrinya 9A. Ya Allah. Masya Allah. Yang 9A sama. Delok bojonya yang 10A. Ya Allah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam Islam suruh menundukkan pandangan. Maka kalau bicara cantik itu relatif, nggak apa-apa. Antum kalau cari istri yang menyenangkan, enak dipandang, nggak apa-apa. Tapi jangan itu jadi standar utama. Yang ketiga, lihasabiha. Cari menantu, ya anak bupati, anak presiden. Presiden masih ada anaknya yang belum nikah. Oh sudah habis. Ya mungkin cari anaknya gubernur ya. Anaknya bangsawan jemaah. Yang terahnya itu darah biru. Jadi kalau antum nikah cek darah dulu. Biru apa merah darahnya? Itu kan ada istilah darah biru. Itu memang untuk bangsawan. Memang ada orang Arab itu dulu memang menikah karena ngelihat oh ini kobilah ini, kobilah ini. Apalagi dulu ya sampai sekarang masih ada ya tradisi jahiliyah yang kata Nabi SAW masih ada. Yang kalian tidak akan meninggalkan. Apa? Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-banggaan dengan nasab bangsawan mereka dan mencela nasab yang rendah. Ada. Makanya orang kadang-kadang mau menikah ngelihat apa marganya. Suku apa? Ada. Kemudian yang keempat Nabi SAW mengatakan lidiniha. Karena faktor agamanya. Agamanya yang kena, tadi bicara akhlaknya yang mulia. Kira-kira kalau 4 hal ini cuma ada 1, mana yang dipilih? Agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, selamat engkau. Jadi agama dalam perempuan itu nomor 1. Jadi perempuan yang agamanya baik nilainya 1. Ibu-ibu itu kalau baik agamanya, akhlaknya, kena sama bujunya, nilainya 1. Tambah cantik, kasih 0 1. Berapa? 10. Bangsawan, tambah 0 1. 100. Soge, tambah 0 1. 1000. Kalau ternyata agamanya nggak ada, ambil tuh 1-nya. 0 jamaah. Maka para wanita tolong perhatikan agamamu. Insya Allah yang akan menikahimu itu yang sesuai dengan dirimu. Lihat engkau agamanya baik, datang orang baik insya Allah. Tapi kalau agamamu kurang baik ya mungkin orang-orang yang tidak memikirkan nomor 1. Yang memikirkan 0 itu saja. Dan Rasulullah SAW juga memberikan arahan. Untuk menikahi wanita yang maharnya tidak mahal. Jadi kalau mau cari menantu perempuan itu juga lihat. Ini orang tuanya mintanya berapa. Karena ada yang mintanya banyak. Dikatakan datang ya. Saya mungkin mampu kasih mahar ya 120 juta. Waduh enggak cukup. Undangannya wong 1000. Gedungnya berapa? Ada orang yang berpikir pesta. Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita yang berkah itu aqalluhunna mu'nah, yang biayanya paling sedikit. Jadi semakin sedikit antum menikahi perempuan itu insya Allah semakin berkah.
Maka tolong kalau antum ketika melihat ya mertua seperti itu mintanya banyak sedangkan antum tidak memiliki, mundur saja. Lu Ustaz, tapi gimana mertua ini mati? Ya biar, antum cari yang lainnya. Gugur satu, tumbuh 1000. Barakallahu fiik, itu mungkin jamaah yang perlu jadi perhatian kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Jangan hanya bersandar kepada musyawarah, tapi perlu istikharah. Memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Dan terus berdoa sampai dikasih petunjuk. Gimana tahu-tahu orang ini istikharah yang keluar tikus. Ada yang tahu takwil mimpinya? Istikharah. Siapa nama antum? Helmi. Istikharah Helmi ini. Istrinya Helmi ketika istikharah ngelihat tikus di mimpinya. Oh iya. Kira-kira baik apa buruk? Oh, tergantung tikusnya. Oh, tergantung warnanya. Iya jamaah. Jadi kadang-kala mimpi itu tidak harus yang kita lihat itu maknanya. Makanya kadang-kala antum mimpi kelihatan laki-laki itu datang ke rumah antum. Boleh jadi bukan laki-laki itu yang datang ke rumah antum. Tahu-tahu antum mimpi yang datang ke rumah antum kuda putih. Loh, koyo iki. Ya perlu tanya sama ustaz yang ngerti sama takwil mimpi. Tapi tidak semua ustaz tahu, termasuk ana ndak ngerti. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan jamaah.